Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 4 Maret 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Immanuel, Allah beserta kita bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, bahwa Engkau ya Bapa hadir di dalam kami oleh kehadiran anak-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Koni Wentuk. Kepada Ibu Koni, kami persilahkan. Terima kasih, Shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat. Bacaan Renungan Pagi 4 Maret 2023 diambil dari buku Ellen White, Agama yang Bersinar, dengan judul Immanuel, Tuhan beserta kita, telah datang. Ayat tema pada pagi ini diambil dari kitab Sakaria 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu, demikianlah firman Tuhan. Mereka akan menamakan dia Immanuel, Allah menyertai kita. Allah memberikan perintah kepada Musa bagi Israel, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Keluaran 25 ayat 8. Dan ia bersemayam dalam bait suci itu di tengah-tengah umatnya. Selama pengembaraan mereka yang memenatkan di padang belantara itu, lambang hadiratnya menyertai mereka. Demikianlah Kristus mendirikan bait sucinya di antara tempat kediaman manusia. Didirikannya kemahnya di samping kemah-kemah manusia, supaya ia dapat diam di antara kita dan membuat kita tahu benar tabiat serta hidupnya yang ilahi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Karena Yesus datang untuk tinggal dengan kita di dunia ini, kita tahu bahwa Tuhan telah maklum akan segala kesukaran kita dan turut merasakan segenap kesusahan kita. Setiap anak Adam, baik pria maupun wanita, dapat mengerti bahwa kali kita itu adalah sahabat orang-orang berdosa. Karena dalam setiap doktrin anugerah, setiap janji sukacita, setiap perbuatan kasih, setiap penarikan ilahi yang ditunjukkan dalam hidup juru selamat tatkala di bumi ini, kita melihat Allah menyertai kita. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 13 dan halaman 18. Demikian bacaan renungan pagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas penata layanan Ibu Koni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Mari kita baca kembali tulisan Roh Nubuat berikut ini agar memahami bahwa ada dua oknum yang berbeda, yaitu Allah Bapa dan Anaknya, dan kehadiran Bapa yang adalah Allah kita terwujud oleh kehadiran Anaknya. The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 17, paragraf 2, menjelaskan. Sang Pencipta Agung mengumpulkan penghuni sorgawi bahwa ia akan berada di hadapan semua malaikat, memberikan penghormatan khusus kepada Anaknya. Sang Anak duduk di atas tahta bersama Bapa, dan kumpulan malaikat kudus sorgawi berkumpul di sekitar mereka. Bapa kemudian menyatakan bahwa ditahbiskan oleh dirinya sendiri, Kristus harus setara dengan dirinya sendiri.
sehingga dimanapun kehadiran anaknya, itu adalah kehadirannya sendiri. Firman-Nya harus dipatuhi dengan kerelaan sebagaimana firman dari Bapa. Bapa mengurapi anaknya atau menahbiskan anaknya agar menjadi setara dengan dirinya sendiri. Artinya, tidak ada yang setara dengan Bapa sebelum Bapa mengurapi anaknya. Hanya Bapa yang tertinggi. Dan setelah Bapa urapi anaknya agar menjadi setara dengan Bapa, maka dimanapun anak hadir, hal itu sama dengan kehadiran Bapa. Dan firman yang anak sampaikan harus dipatuhi sebagaimana itu adalah firman dari Allah Bapa. Inilah otoritas yang Allah Bapa tanamkan di dalam anaknya. Inilah dasar dari Immanuel, Allah beserta kita. Dan sebagai lambang, Allah Bapa perintahkan Musa untuk membangun Ka'bah, supaya Bapa diam di tengah-tengah umatnya. Ka'bah itu adalah lambang hadirat Allah Bapa. Roh Nubuat berkata dalam Patriarchs and Prophets halaman 711 paragraf 3 yang berbunyi, Ia memutuskan untuk membangun sebuah bait suci yang begitu megah sebagai ungkapan penghargaan Israel atas kehormatan yang diberikan kepada bangsa itu dalam kehadiran tetap dari Jehovah, Raja mereka. Daud memutuskan untuk membangun Ka'bah sebagai ungkapan penghargaan atas kehadiran Jehovah di tengah-tengah umat-umatnya. Karenanya jelas bahwa Ka'bah itu adalah lambang dari kehadiran Jehovah yang adalah Allah Bapa. Dan kehadiran Bapa diwujudkan oleh kehadiran anaknya. Itu sebabnya Ka'bah dan pelayanannya adalah lambang dari Kristus. Christ in His Sanctuary halaman 41 paragraf 2 menyatakan, Demikianlah dalam pekerjaan Kristus untuk penebusan kita yang dilambangkan oleh pelayanan bait suci, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Mazmur 85 ayat 11. Jadi, Ka'bah itu adalah lambang kehadiran Jehovah yang adalah Allah Bapa, dan Ka'bah itu adalah lambang Kristus, sebab memang Allah Bapa hadir di tengah-tengah umat-umatnya oleh kehadiran anaknya. Dan pada waktu Yesus lahir di dunia ini menjadi manusia, dirinya itulah Ka'bah. Itulah sebabnya renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar, halaman 73 paragraf 2. Demikianlah Kristus mendirikan bait sucinya di antara tempat kediaman manusia. Didirikannya kemahnya di samping kemah-kemah manusia, supaya ia dapat diam di antara kita dan membuat kita tahu benar tabiat serta hidupnya yang ilahi. Saat dikatakan Yesus mendirikan bait suci, hal itu bukan berarti Yesus membangun sebuah gedung Ka'bah. Oh, bukan. Tetapi dengan anak Allah menjadi manusia, itulah wujud Kristus mendirikan bait sucinya, supaya dia dapat diam di antara umat-umatnya, dan bila Kristus diam di antara kita, maka itulah wujud kehadiran tetap dari Jehovah yang adalah Allah Bapa. Perhatikan pernyataan Roh Nubuat berikut ini tentang Kristus yang adalah Ka'bah. The Desire of Ages halaman 372 paragraf 5 berkata, Dunia kita yang kecil ini di bawah kutukan dosa adalah satu noda hitam dalam ciptaannya yang mulia, akan dihormati di atas semua dunia lain di alam semesta Allah. Di sini, di mana anak Allah berkemah dalam kemanusiaan, di mana Raja kemuliaan hidup dan menderita dan mati, di sini ketika Dia akan menjadikan segala sesuatu baru, kemah Allah akan ada bersama manusia. Inilah makna Yesus adalah Ka'bah Allah, bahwa Yesus berkemah dalam kemanusiaan, artinya menjadi manusia, agar oleh kehadiran Kristus di antara umat-umatnya, hal itu sama dengan kehadiran Bapa. Itu sebabnya namanya disebut Immanuel, Allah, yaitu Bapa beserta kita. Sering orang dengan mudah berkata Immanuel, Allah beserta kita. Tetapi mereka tidak tahu dan tidak kenal siapa Allah yang dimaksudkan. Alkitab dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa.
Allah Bapa membuat upacara khusus di sorga untuk menabiskan anaknya agar menjadi setara dengan Bapa, sehingga dimanapun anak hadir itu sama dengan kehadiran Bapa. Dan apa yang anak firmankan itu sama dengan firman Bapa. Inilah makna Immanuel yang sejati. Dan karenanya renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar halaman 73 paragraf 3 yang berbunyi, karena Yesus datang untuk tinggal dengan kita di dunia ini, kita tahu bahwa Tuhan telah maklum akan segala kesukaran kita dan turut merasakan segenap kesusahan kita. Setiap anak Adam, baik pria maupun wanita, dapat mengerti bahwa halik kita itu adalah sahabat orang-orang berdosa. Karena dalam setiap doktrin anugerah, setiap janji sukacita, setiap perbuatan kasih, setiap penarikan ilahi yang ditunjukkan dalam hidup juru selamat tatkala di bumi ini, kita melihat Allah menyertai kita. Kata Tuhan yang ditandai kuning dalam kutipan ini seharusnya Allah. Karena Yesus tinggal bersama manusia, maka Allah yaitu Bapa telah maklum akan segala kesukaran dan kesusahan kita. Oleh kehadiran anaknya, Bapa menyatakan kepada kita bahwa Bapa adalah sahabat kita, sahabat orang-orang yang berdosa ini. Bukankah ini suatu sukacita bagi kita? Lalu, apakah Immanuel hanya ada di zaman Yesus hidup di dunia ini? Oh tidak, Immanuel masih beserta kita, bukan lagi di tengah-tengah kita, tetapi di dalam kita, lebih intim dari sebelumnya. Perhatikan penjelasan Roh Nubuat berikut ini dalam God's Amazing Grace halaman 201 paragraf 5. Allah beserta kita di dalam Kristus Yesus untuk menemani kita di setiap langkah perjalanan ke sorga. Roh Kudus bersama kita sebagai penghibur, pemandu dalam kebingungan kita, untuk meredakan kesedihan kita dan melindungi kita dalam pencobaan. Ada berapa Immanuel? Hanya satu Immanuel. Karenanya Roh Kudus yang dinyatakan dalam kutipan ini adalah Rohnya Kristus. Sebab Allah beserta kita di dalam Kristus, dan Kristus bersama kita oleh kehadiran Rohnya yang kudus. Dan karena Roh Kudus adalah penghibur, dan Roh Kudus yang dimaksud adalah Rohnya Kristus, maka Kristuslah Sang Penghibur itu. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 128 paragraf 3 yang berbunyi, sebagaimana oleh iman kita memandang kepada Yesus, iman kita menembus bayang itu, maka kita menyembah Allah karena kasih-Nya yang ajaib dalam memberikan kepada kita Yesus, penghibur itu. Oh, sungguh amat jelas sekali. Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Yesuslah Sang Penghibur itu. Jesus is the Comforter. Penghibur itu bukan oknum lain. Penghibur itu adalah Yesus Kristus itu sendiri, yang hadir oleh kehadiran Roh-Nya. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, Immanuel masih ada hingga sekarang, yaitu oleh kehadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Karenanya bersorak-sorailah dan bersukarialah, sebab Allah Bapa diam di dalam kita oleh kehadiran anaknya, yang tinggal di dalam kita oleh kehadiran Roh-Nya yang disebut penghibur. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang indah dan menguatkan pada pagi hari ini. Tentang Immanuel, Engkau ya Bapa beserta kami. Dan kehadiran Engkau ya Bapa di dalam hidup kami terwujud oleh kehadiran anak-Mu, yang tinggal dalam hati kami oleh kehadiran Roh-Nya. Karenanya, curahkan ya Bapa Roh anak-Mu dalam hati ini, agar oleh kehadiran Kristus dalam hidup ini, itulah wujud Immanuel, Allah beserta kami. Dan bila mana Engkau bersama kami, Engkau memahami akan kelemahan dan kesusahan kami, dan oleh kehadiran Roh anak-Mu, kami dimampukan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu,
dengan menuruti akan hukum-Mu dengan sempurna, hingga pada akhirnya hidup kami diubahkan menjadi serupa dengan anak-Mu dan layak untuk menerima kehidupan kekal. Beserta kami ya Bapa sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.